Tentu saja ini karunia yang bukan main dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa sudah hampir 10 hari. Dan ini benar-benar rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang mulia namanya Hamzah Al-Baghdadi, beliau pernah berkata, "Idza fatahallahu laka tariqan min turuqil khair." Kalau kita dibukakan oleh Allah pintu daripada pintu kebaikan, kalau kita dimudahkan itu, jadi kita punya pasangan yang memudahkan kita untuk menjadi orang baik. Kalau kita punya tetangga kita memudahkan kita untuk menjadi orang baik. Kalau pribadi kita memiliki kepribadian yang baik, fasilitasnya ada semuanya, kata beliau, iyyaka an tanzur ilaihi wa tafakhir alaihi. Jangan kita menganggap bahwa kebaikan itu karena kita atau kita sombongan kebaikan itu. Wasta'in 'alaika bisyukri, tapi sibukkanlah diri Anda untuk mensyukuri pintu kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, li'anna nazraka ilaihi isqatuka min maqamik. Karena ketika kita berpikir bahwa kita bisa puasa, bisa kuat berpuasa, kita bisa berjamaah, kalau kita misalnya kuat baca Quran, kita berpikir karena kita bisa kuat nahan lapar dan haus karena kita sahur. Jadi makan ini buat kita buat isqatun min maqamika, itu hanya menjauhkan Anda dari maqam Anda. Jadi bisa mengurangi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaika bistighali bisyukri, cukup bagi kita menyibukkan diri kita kalau kita sudah berikan kekuatan kepada Allah untuk mensyukuri semuanya ini pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada siapa? Li'anna syukraka ilaihi, karena syukur kita kepada Allah akan semuanya ini, jamaah yang Allah muliakan, mujibun laka limazidi ni'amika ila minallah. Itu membuat kita ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersyukur, kita puasa ini bukan karena kita sehat. Kita berpuasa ini bukan karena kita sahur, berpuasa bukan karena kita buka puasa, berpuasa karena kita yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah itu ada ibadah lillah, ada ibadah billah. Kalau ibadah billah itu orang selalu berkata bahwa semuanya karena memang dari saya. Jadi ada usaha dari dia. Tapi kalau orang puasanya billah, itu Allah yang menguatkan. Jamaah yang Allah muliakan, di kalangan kita itu ada yang puasa dari Rajab, dari Sya'ban, Ramadan dan Syawal. Bagi mereka yang sudah biasa setahun ini 100 hari setiap tahun, lapar itu biasa. Bahkan nggak sahur juga biasa-biasa saja sebenarnya. Bukannya hanya air putih dan pisang-pisang saja. Tapi mereka berpikir puasanya itu billah yang memberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir begitu, fa innahu mujibu limazidi ni'amihi 'alaika. Itu penyebab kualitas keimanan kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah pada hari yang ke-10 ini Allah masih berikan taufik kepada kita untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan hari-hari selanjutnya ibadah kita terus dalam peningkatan dan akhirnya kita memperoleh predikat orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ungkapan puasa itu ada yang namanya siam, ada yang namanya shaum. Siam itu seperti dalam firman Allah Al-Qur'an ayat kedua, ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ini beda dengan ayat yang lain. Kalau Allah perintahkan sholat, aqimus sholat wa atuz zakat, fi'il amr. Allah perintahkan haji, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Tapi khusus puasa Allah katakan kutiba alaikum. Mengapa kutiba alaikum? Karena ini ibadah berat. Ibadah ini ibadah berat, jamaah yang Allah muliakan. Makanya di mana kata-kata kutiba alaikum, beratnya kenapa? Beratnya kalau kita lakukan sendirian setengah mati kita. Puasa sebulan. Mungkin kalau Senin Kamis mungkin biasa kali. Kalau Ayu Umi tanggal 13, 14, 15 mungkin biasa. Sebulan penuh kita mesti bangun, dan bukan cuma puasanya, tarawihnya juga demikian. Subhanallah.
alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang sebelum kita yang menjadi orang baik, orang-orang sebelum kita yang jadi orang saleh, mereka berpuasa itu kan. Enggak ada rumusan orang baik enggak berpuasa, enggak ada rumusan. Orang menjadi baik itu mesti berpuasa. Karena syarat utama menjadi wali itu berjuang, menahan lapar. Jadi kalau kita cerita sejarah-sejarah orang yang mulia itu memang mereka banyak puasa. Utsman bin Affan itu makannya 5 hari sekali. 5 hari sekali Utsman bin Affan itu. Abu Hanifah itu makannya hari Sabtu saja itu pun sepotong roti. Itu bahkan dalam kitab yang namanya disebut dengan Bughyatul Irsyadul Mustasyidin dikatakan ada seorang yang wali itu, mohon maaf, 17 tahun hanya makan sekali. Karena riwayat orang soleh mesti berpuasa. Orang-orang dulu pun demikian. Makanya Allah katakan, kalau mau jadi orang bertakwa seperti orang-orang yang dulu, puasa. Karena mereka juga berpuasa juga. Di sini Allah menggunakan kata-kata Asia. Ada juga Allah menggunakan kata saum. Inni nazartu lirrahmani shawman wa lam ukallimal yawma insiya. Kata Siti Maryam ketika dia memiliki karomah, menggoyangkan pohon kurma, jatuh semuanya, ditanya, bisa begini bagaimana? Dia berkata, saya sudah bernazar kepada Allah untuk puasa dan tidak ngomong kepada siapapun menceritakan kejadian ini. Yang Allah muliakan. Jadi dalam Al-Quran ada namanya siang, ada yang namanya saum. Saum itu sedikit kita besarkan, nawa itu saum maghrib, itu saum itu. Sudah seorang mufassir namanya Mustafa Ibnu Asyur, beliau lahir tahun 1873, meninggal tahun 1983. Mufassir dari Tunisia. Beliau berkata bahwa asyam itu perintah untuk menahan lapar dan haus. Itu asyam, sebagaimana yang kita lakukan, menahan lapar dan haus. Tetapi as-saum itu menahan dari ucapan-ucapan yang jelek. Jadi dengan kata lain, kalau siam itu menjalankan puasa secara syariat, tapi kalau saum itu menjalankan puasa secara thariqah. Apa itu syariat? Syariat itu menjalankan zahir ibadah, itu namanya thariqah, syariat. Jadi kalau kita puasa, ya kita puasa tidak makan, tidak minum, itu secara sehat benar. Tapi kalau kita puasa, jamaah yang Allah muliakan, masih ngomongin orang, masih marah, benci pada orang, itu secara syariat dia benar, tapi secara thariqah nggak benar. Paham dia? Kalau kita sholat misalnya, kita sholat bacanya bagus, ruku sujudnya bagus, tapi bajunya mulai nyolong, sholatnya sah, iya, tapi secara syariat, secara thariqah nggak benar. Itu jamaah yang Allah muliakan. Apa itu thariqah? Thariqah itu adalah sisi spiritualitas. Jadi setiap ajaran Islam itu ada sisi spiritualitasnya. Sholat, sisi spiritualitas, khusyuk. Makanya di kalangan orang-orang sholat itu khusyuk menjadi rukun sholat. Itu sedekah, itu zakat, itu ruhnya itu thariqahnya dia mesti ikhlas. Makanya banyak amalan yang mewajibkan keikhlasan. Begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, kalau siam itu pelaksanaan puasa secara syariat, zahirnya kelihatan. Kalau thariqah itu ruh spiritual daripada ibadah itu. Tetapi jamaah yang Allah muliakan, ini diawali dengan yakin dulu kepada Allah. Apa itu yakinnya? Ya karena kan yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita ketahui iman itu ada 5. Ada iman awam, ada iman ilmu, ada iman uryan, ada iman yakin, ada iman hak. Itu imannya itu. Iman awam itu imannya orang taklid. Kata orang ke kiri, dia ke kiri. Kata orang ke kanan, dia ke kanan. Seperti kita pada umumnya dengan ceramah dan segala macam. Ada namanya iman ilmu. Iman ilmu itu iman yang sudah memiliki kekuatan, punya argumentasi. Allah itu ada, ya mana buktinya? Ada langit dan bumi. Tapi kalau bumi dan langit tidak ada, Allah ada enggak? Bagi orang yang imannya beriman, Allah tetap ada. Betul kan? Itu namanya iman ilmu. Ada iman muyan. Apa itu iman muyan? Iman yang sudah memakai mata batin. Ini nggak bisa ceritakan. Ada
disebut ada yang terakhir kan, yang keempat imanul haq. Itu yang ada cuma Allah yang paling tinggi adalah imanul falaq. Biasa kata menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini menjadi landasan paling penting kalau kita beribadah. Sebab kenapa? Kita harus meyakini pertama apa? Pertama ketika Allah perintahkan ibadah kepada kita, itu manfaatnya buat kita. Manfaatnya buat kita. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, itu artinya dua. Yang pertama apa itu? Allahu ghaniyun an kulli syai'. Allah mustaghniyun an kulli syai'. Allah nggak butuh apa-apa. Sekarang kita nggak pada puasa, Allah tetap mulia. Sekarang hancur semuanya ini, Allah tetap mulia. Allah nggak butuh apa? Ghaniyun an kulli syai'. Bahkan ketika Allah perintahkan untuk haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau orang yang mengingkari haji, kata Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah enggak butuh makhluk, Allah enggak butuh apa-apa. Jadi sebenarnya yang butuh puasa itu kita. Mengapa itu butuh puasa? Pertama, secara kesehatan puasa itu toksifikasi, menghilangkan racun secara kesehatan. Orang diabetes itu kalau puasa sehat ternyata. Orang diabetes, makanya ada istilah kalau pengen sehat puasa. Kalau ingin membersihkan tubuh puasa, memberikan harta sedekah, memberikan dosa istighfar, tuh membersihkan hati baca Quran, itu udah resepnya itu aja udah. Jangan macam-macam hidup. Paham tak? Membersihkan tubuh puasa, membersihkan dosa istighfar. Lalu dia memberikan harta sedekah, membersihkan hati zikir dan baca Quran. Udah nggak usah macam-macam lagi. Nggak usah dukun-dukun segala macam, nggak usah. Itu aja amalin jamaah. Kalau kata ponis sakit, puasa aja udah. Yang menyambungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama itu kita mesti yakin kepada Allah bahwa perintah ini untuk kita. Sekarang begini, kalau kita datang ke dokter, itu kan kita sudah yakin sama itu dokter. Bapak silakan tiduran Pak, kita tiduran karena kita yakin. Bapak dicek itu tensi kita ditiup, kita tidur tangan kita karena kita yakin sama dokter. Betul kan ya? Dilihat ini lidah mau buka mulut kita, Pak dibuka mulutnya, kita buka mulut kita, nurut sama dokter kita. Betul kan ya? Pak lidahnya dijulurkan, kita nurut kita sama dokter. Kenapa? Karena kita yakin. Ditulis itu suratnya, ditulis itu resepnya sama dokter. Tadi tebus Pak di rumah sakit. Kita yakin kita tebus. Keluar dari rumah sakit, ada orang tiba-tiba, Pak tolong Pak tiduran Pak. Pak tolong Pak dibuka mulutnya Pak, lidahnya dijulurkan. Lah Bapak siapa? Saya tukang somai. Ya kira bagaimana? Betul ya kira? Karena yang tadi sama dokter kita mau, sama suka tukang somai kita nggak mau. Beda cuma satu, karena kita sama dokter yakin. Begitu. Jadi kalau kita yakin kepada Allah itu artinya selain kita menjalankan perintah Allah tanpa tanya-tanya, kita harus berpikir semua yang diajarkan oleh Allah, yang disuruh oleh Allah kepada kita untuk kebaikan kita. Sekarang sholat, Pak. Apa itu tujuannya? Agar supaya kita nyambung terus kepada kepada Allah. Subuh, ya pagi-pagi, hati kita mesti nyambung, kita sholat subuh. Betul nggak ya? Zuhur, sholat kondisi siang, mesti nyambung kepada Allah, ta'alluq kepada Allah. Kita ingat kepada Allah tadi. Asar, sholat menjelang sore, maghrib pun demikian, isya pun demikian, bahkan tahajudnya di tengah malam, itu harus selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi menjalankan perintah ini kita harus enjoy dulu bahwa Allah itu memang Tuhan ya. Masya Allah. Bahkan kita bertanya, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapat kehidupan yang layak, yang bagus. Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Upah mereka surga yang mengalir di bawahnya. Semua yang mengalir khalidina fiha abada. Selama-lamanya, khalidina selama-lamanya, ada kata abada di sekitarnya. Abada selamanya. Pertanyaannya, ada orang yang umurnya pendek, tapi dia meninggal dunia, dapat surga selama-lamanya. Betul nggak ya? Ada orang yang baru lahir berojol surga, belum aja hidup dia dapat surga selama-lamanya. Ada
Sebab kita model kayak kita, kan kita mohon kepada Allah, ya Allah matikan saya husnul khotimah. Walaupun umur kita 40 tahun meninggal dunia, tapi karena kita ingin mati kita husnul khotimah, agar supaya iman tetap bercokol dalam hati kita, surga selama-lamanya, bukan main Allah itu. Makanya kalau ditanya ini agama paling nyaman, ini agama. Ini agama ini paling nyaman. Pertama secara konsep ketuhanan, Allah kita yang nggak kelihatan secara zahir. Tapi kalau ada orang-orang yang banyak zikir, hatinya bersih, dia bisa melihat Allah dengan hatinya, dengan basyirahnya. Sebagaimana Imam Ahmad pernah berkata, Ra'aitullaha tis'in wa tis'ina marrah. Saya melihat Tuhan dengan batin saya, dengan batinnya bukan mata, 99 kali. Wa sa'altu fi akhiri, dan saya tanya Tuhan yang ke-100 kalinya. Kata-kata Imam Ahmad dalam hati Imam Ahmad. Tuh. Ayu amalin dulunya ada amalan yuqarribuni ilaika ya Rabb. Tunjukkan kepada saya satu perbuatan yang bisa mendekatkan saya dengan Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Biqiraati kalami. Baca Quran. Baca Quran kata Allah. Imam Ahmad berkata lagi, bifahmin au biduni fahmin. Baca Qurannya pakai apa? Pakai ngerti apa enggak? Bifahmin au biduni fahmin. Baca aja, mau paham mau kagak, baca aja. Hebat banget. Jadi jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita menjalankan syariat, menjalankan syariat, kita mesti yakin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep ketuhanan Islam itu benar-benar sempurna. Secara antropologis, kalau misalnya Tuhan itu kelihatan di sebarangnya, makanya dalam agama Buddha ada Tuhan yang lagi tidur. Ada kan? Betul lagi kan? Ada Tuhan yang begini, karena dikreasi. Begitu juga orang Kristen yang Yesus itu, ada yang lagi begini, ada yang siapa dia akan ditunjukkan. Kalau Islam itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah aja sampai Anda yakin. Ada yang mengatakan yakin itu sebagai sembah kalau sampai kita mati, sembah aja. Jamaah yang Allah muliakan, rasakan sentuhan-sentuhan itu, subhanallah. Yang pertama, yang kedua, ini agama otentik, Pak. Sampai Nabi Muhammad itu dari sejarahnya, dari masih brojol lahir sampai mati, itu otentisnya tercantum oleh perawi-perawi yang cepat. Bukan main agama. Dari satu hadis, dari satu hukum itu ada perawi-perawi yang otentiknya, bukan main. Sampai dalam agama dikatakan launal Islam la salaqala man sa'a masa. Ini ada sanadnya. Agamanya ada sanadnya. Seperti sanad ini ilmu saya sampaikan ada sanadnya. Sebab kalau agama itu nggak punya sanad, laqala man sa'a masa. Pasti orang ngomong seenaknya aja. Ini agama otentik. Jadi kita mesti nyaman dengan agama ini, Pak. Mesti nyaman kita bertuhan kepada Allah, dan mesti nyaman kita mencontoh baginda Rasulullah SAW. Sebab nggak ada jalan yang bisa mengangkatkan kita mendapatkan ridha Allah kecuali mengikuti baginda Rasulullah SAW. Ada orang di Bandung, sholat 17 rakaat dijadikan satu. Jadi pagi aja 17. Pas makan siang ditanya sama temennya, ayo sholat, sudah rapel tadi pagi. Masya Allah. Sholat asar sudah tadi pagi sudah rapel sekaligus. Ya Allah, secara akal bisa masuk akal. Jadi kalau kita makan pagi aja bisa secara akal. Tapi kan agama yang tidak Rasulullah. Ada orang rajin banget sholat subuh 7 rakaat. Allahu Akbar. Kenapa dulu? Sebab dua nggak mantap. Dua masih kurang mantap, jadi mesti 7 kan. Nggak bisa diikuti Rasulullah. Subhanallah. Saya ini orang Betawi, Pak. Ada jalan namanya Jalan Sarmini. Ada lagi ceramah, ada ibu ustaz. Kenapa? Kalau orang perempuan boleh aja enggak? Enggak boleh. Nah, saya aja ustaz. Kenapa? Orang laki malas bangun. Jadi saya ajan aja. Mau suara kayak laki-laki dia. Saya ajan aja. Terus nggak boleh? Ya nggak boleh. Masya Allah. Jadi harus diikuti Rasulullah. Ada orang sholat subuh, dia ajan nggak ada yang datang. Dia ajan subuh jam 10 pagi. As-salatu khairun minan naum. Ketua masjid datang, ada yang datang. Kenapa ajan jam 10 pagi sholat subuh? Tadi saya jam 4:30 nggak ada yang datang. Secara akal benar, tapi kan agama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu jamaahnya. Jadi nggak bisa enggak ini. Jadi kita mesti yakin, makanya
kita ngomong dalam hati, ya Allah matikan saya husnul khotimah. Artinya ya Allah matikan saya dalam agama ini. Saya nyaman dengan beragama ini. Apapun kondisinya, apakah saya miskin atau saya sakit, saya aman, saya nyaman dengan beragama ini. Seperti